Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham dari grup karya. Yang pertama ada Waskita, kedua Wika, ketiga WSBP, keempat WG, kelima Adi, keenam PTPP, dan ketujuh Witon. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada Waskita. Waskita pada hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 4,04% ke level harga 1425. Kalau dilihat transaksi asing net sell yang cukup besar ya di 14 juta. Kalau dilihat dari broker summary, Waskita didistribusi oleh CC, CG, RX, JP, dan MS yang nampung kecil-kecil. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Waskita sudah sangat rawan karena sudah breakdown dari EMA 60-nya. EMA 60 yang garis hitam ini di 1470 dan ada EMA 20 di 1500 dan juga ada yang ditarik garis resistennya dan dia breakdown. Kalau minggu depan maksimal di hari Rabu tidak mampu naik lagi ke atas 1500, berpotensi Waskita melanjutkan penurunan sampai 1300 dan 1250. Ke situ arah Waskita. Jadi sangat perlu hati-hati karena Waskita turun hari Jumat, volumenya meningkat dan juga indikator MACD sudah di bawah 0. Jadi ya sangat besar potensi Waskita ke bawah, kecuali di hari Senin atau Selasa dia kembali naik ke atas 1500. Ya bisa dikatakan Waskita false breakdown. Tapi kalau tetap di bawah 1500 sangat besar berpotensi ke 1250. Ke situ arah terdekatnya. Kalau itu di breakdown bisa-bisa Waskita ke 1000 lagi karena di situ ada EMA 200 sebagai sandarannya. Karena sekarang Waskita kan uptrend karena sudah breakout EMA 200 di bulan November. Dia udah naik 100% nih ya. Bahkan sudah naik 150%, tapi dia kembali turun ya. Tapi ini posisinya masih profit sekitar 80%. Ya cukup bagus ya yang beli dari bawah. Tapi yang beli dari pucuk ya sangat perlu hati-hati ya. Yang nggak mau cut loss ya harus siap rugi waktu menunggu dia balik ke atas. Apakah bisa dia press down? Oh, jangan dulu. Menurut saya 1400 tuh kurang ideal untuk approach down. Approach downnya kalau memang dia arahnya ke bawah ke 1200-an, di situ baru cicil approach down. Ya, cicil dulu, jangan langsung all in, cicil dulu di 1250. Lihat lagi pergerakannya, kalau dia breakdown ke 1000 baru di 1000 nambah. Jadi seperti itu aja untuk Waskita ya. Sangat perlu hati-hati untuk Waskita minggu depan juga ya. Lihat minggu depan lah, kalau dia mampu breakout lagi ya bagus. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada Wika. Pada hari Jumat ditutup terkoreksi 4,13% ke level harga 1740. Kalau dilihat transaksi asing net buy Wika di hari Jumat, tapi di hari-hari sebelumnya asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary, Wika didistribusi oleh CC, CS, PD yang nampung ya kecil-kecil. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Wika sangat perlu hati-hati walaupun Wika masih di atas support minornya ya. Ini support minornya ada di 1700. Kalau itu di breakdown minggu ini ya, potensi besar Wika bisa mengarah ke 1500 dan 1400 karena di 1400 ini garis merah ini moving average 200 itu sandaran uptrend Wika. Jadi ya perlu hati-hati ya karena juga Wika ini bisa terlihat ya ini pola-pola ini head and shoulder ini ya. Nah kan hampir mirip-mirip kan nih ya. Jadi bahaya menurut saya kalau dia confirm bikin head and shoulder dari head ke atas dia harus ke bawah. Nah ya bisa sampai 1100 loh. Tapi harusnya kalau saya lihat sih nggak sampai sini. Ini hanya target penurunan ya 1100. Kalau confirm head and shoulder akan ditahan di EMA 200 nya di 1400. Jadi mungkin separohnya aja dia penurunan targetnya. Kalau saya sih mending saya wait and see aja dulu Wika nih, biarin. Kecuali dia minggu ini mampu breakout lagi ke 1800, bisa spekulasi buy di atas kalau saya. Yaitu potensi dia false breakdown ya arahnya bisa ke atas. Tapi kalau minggu ini dia dua candle
sampai hari Rabu aja masih di bawah 1740, ya rawan bisa ke 1400 untuk Wika. Jadi mending wait and see aja dulu, karena juga terlihat saat penurunan Wika disertai volume yang signifikan dan bar chart di bawah 0 juga terbentuk, garis biru MACD juga dead cross dan mengarah ke bawah lagi. Ya peluang Wika memang masih ke bawah, sepertinya perlu sangat hati-hati ya. Sentimen SWM nih udah rally nih ya, jadi ini udah price in bilangnya ya, udah di harganya lah, dan juga banyak yang bilang sudah overprice, jadi ya rawan untuk turun. Dan juga Wika sudah mencapai resistennya di 2500, ya hampir menyentuh ya 2450, jadi dia ke bawah. Nah jadi sangat perlu hati-hati kalau Wika tidak mampu naik lagi minggu ini ke 1800, sangat berpeluang Wika ke bawah ya, terdekat ke 1400 kalau itu di breakdown ke support sideway-nya di 1100. Jadi seperti itu aja untuk Wika ya, sangat perlu hati-hati. Yang punya dari atas bagaimana, sesuaikan aja trading plan-nya. Yang nggak mau cut loss ya harus siap rugi waktu kalau memang Wika di bawah ke bawah. Jadi seperti itu untuk Wika, rawan ya kalau saya bilang, ya lihat minggu depan lah. Kita langsung saja jadi seperti itu aja untuk Wika. Kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada WSBP. WSBP pada hari Jumat ditutup terkoreksi 2,27% ke harga 258. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, WSBP malah ya hampir sama ya distribusi akumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal kalau saya lihat WSBP ini potensi besar ke bawah, karena ya sudah 3 candle dia di bawah EMA 60, garis hitam ini EMA 60-nya itu di daerah 270, dan sekarang WSBP ada di 258. Jadi tentuannya minggu ini WSBP kalau memang mau arahnya ke atas, dia harus naik minimal di atas 270, di atas EMA 60-nya ini. Jadi kalau minggu ini dia tetap di bawah 264, berpotensi besar WSBP ini kalau dilihat dia bisa mengarah terdekat ke 240 dan 225, dan juga WSBP bisa membentuk pola dead cat bond ya nih. Jadi seperti ini ya, arahnya bisa sampai 225 ya. Seperti itu aja untuk WSBP. Indikator MACD juga ini terlihat dead cross lagi di bawah 0, bar chart di bawah 0 juga terbentuk ya, sangat rawan untuk WSBP penurunan ya. Targetnya bisa sampai 225, tapi mungkin nggak sampai situ juga bisa ya, tergantung nanti market ya. Tapi saya lihat ya arahnya mungkin bisa sampai 225. Beda cerita kalau minggu ini WSBP mampu kembali naik minimal bisa di 270. Ya seperti itu aja untuk WSBP. Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada WG pada hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 0,84% ke harga 236. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, WG malah diakumulasi ya, walaupun tipis oleh RB, AK, RS. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, kalau saya lihat WG ini chartnya lebih bagus daripada WSBP, Wika, dan WSKT, karena WG masih bisa mempertahankan supportnya di 230, dan juga volumenya ya lumayan meningkat dari volume sebelumnya. Tapi bisa juga ini membuat pola dead cat bond ini bukannya balik ke atas, dia malah ke bawah. Seperti ini bisa juga. Nah ya, jadi minggu ini juga penentuan WG. Kalau WG mampu breakout atau mematahkan trendline downtrendnya ini di sekitaran 240 sampai 250, peluang sangat bagus. Tapi kalau ternyata minggu ini dia breakdown dari 230, ya arahnya bisa sampai ini kejauhan ya. Saya targetkan dulu ke 200 saja, karena di situ ada EMA 200 yang menjaga, dan kemungkinan ada partisipasi buyer yang akan menjaga WG tetap bertahan di atas 200, di atas moving average 200-nya, garis merah ini ya.
Jadi seperti itu aja untuk WG menurut saya bisa spekulasi buy, cuman harus cut loss kalau turun dari 224 ya, cut loss saja kalau dia turun. Ya, seperti itu aja untuk WG. Kita langsung saja ke saham kelima. Saham kelima ada ADI. ADI pada hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 2,12%, kelapa harga 1.385. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ADI didistribusi oleh CS 48.000 yang nampung kecil-kecil. Kita langsung saja ke teknikalnya. Chart teknikal ADI juga rawan karena ADI sudah 6 hari di bawah moving average 20 ya, ini resisten dinamiknya. Dan kalau minggu ini ADI maksimal di hari Rabu tidak mampu lagi naik ke atas 1.500, sangat berpeluang besar ADI akan melanjutkan penurunan terdekat menguji support yang ditarik garis di 1.270. Kalau itu di breakdown ya, bukan nakutin, cuman arahnya bisa sampai 1.900 ya, ke situ arahnya. Dan juga di 1.200 ini ada gap tapi kecil ya, nih gap yang terbentuk di 3 Desember saat dia naik. Jadi seperti itu aja untuk ADI. Indikator MACD masih membentuk dead cross dan masih di bawah 0 dan masih mengarah ke bawah. Jadi ya belum ada tanda-tanda untuk bisa spekulasi buy ADI. Ya mending wait and see aja dulu. Seperti itu. Kita langsung saja ke saham ke-6. Saham ke-6 ada PTPP. Pada hari Jumat kemarin terkoreksi 3,58%, kelapa harga 1.615. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, PTPP didistribusi oleh CS, PD, OD, dan CC. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal PTPP juga rawan walaupun dia membuat gap, tapi kalau saya lihat karena volume meningkat, PTPP bisa ke bawah ya. Di hari Senin atau Minggu ini masih berpeluang PTPP melanjutkan penurunan sampai supportnya 1.500 sampai 1.520, ke situ arahnya. Mending wait and see aja dulu ya. Ini juga PTPP juga membentuk pola. Nih kalau terlihat pola dead cat bond juga. Nih, jadi pertahanannya 1.500, kalau itu di breakdown bisa sampai sini. PTPP ya 1.200-an. Jadi sangat rawan. Atau PTPP bisa juga membentuk atau sideways dulu di daerah 1.500 sampai 1.800. Kalau ditarik upside-nya cukup lebar ya. Dan juga ini sudah terbukti kalau dia sideways. Ini saat dia turun dari 15 Januari ya, turun ke bawah sampai 1.500, dia naik lagi, terus turun lagi. Ya ini bisa sideways seperti itu ya, selama tidak breakdown. Kalau dia breakdown yang mengarah ke C ini ke 1.200 karena di situ ada EMA 200-nya. Jadi PTPP ini spekulasinya mending nunggu di bawah di daerah 1.550 sampai 1.530 buy aja. Cut loss kalau turun dari 1.485. Dan target profitnya di mana? Target profitnya di daerah 1.800. Ya, seperti itu aja untuk PTPP. Kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada Witon. Witon pada hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 2,24%, kelapa harga 348. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Selama seminggu kemarin juga asing terus net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Witon didistribusi tapi ditampung cukup besar oleh CC. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Witon sudah di area support di 348. Jadi ya masih perlu hati-hati walaupun Witon membentuk candle hammer di area support, tapi volumenya belum kelihatan. Jadi bisa juga Witon malah seminggu ke depan dia masih sideways aja. Range sideways-nya cukup sempit di daerah 344 sampai 360. Jadi mungkin dia sideways ke sini, atau kalau dia breakdown ya bisa mengarah ke EMA 200-nya di 300. Apakah bisa spekulasi buy di sini? Ya sesuaikan aja ya harga cut loss-nya. Ya saya akan cut loss kalau turun dari 340. Ya kalau beli di harga sekarang, dan target profitnya ya daerah 380. Tapi terdekatnya aja dulu dia mampu lewat 364 sudah bagus. Ya ini bisa dikatakan juga base, tapi base-nya base kecil ya. Nah, dia masih di area base-nya, jadi kalau dia breakdown minggu ini bisa ke 300.
Tapi kalau dia mampu breakout, ya bisa terdekat menguji Dynamic EMA 60, resistennya di 390. Ya, seperti itu aja untuk Witon. Cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan juga di bulan Maret ya, channel Borneo Trader akan membuka grup berbayar ya, bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali trading dan baru mencoba belajar atau dan yang bingung mencari saham yang mana yang bagus untuk dibeli dan bagaimana trading plannya dan bagaimana harga profit atau harga jual cut loss ya, Bapak Ibu bisa join di sana ya. Di sana juga bisa konsultasi portofolio dan dapat rekomendasi saham, fast trade, swing trade dan di hold 3 sampai 6 bulan beserta chart dan keterangannya, dan setiap malam akan diulas kembali saham-saham yang sudah dibuatkan stock picknya di pagi hari. Kalau yang mau join bisa DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang, atau klik link di deskripsi, ada grup Telegram, chat adminnya dan akan diinfokan di sana. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.